Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa menjalankan sholat isya, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita laksanakan ini menjadi pemberat amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam satu hadis Rasulullah pernah menyebutkan agar kita sebagai umatnya bersegera menuju taman-taman surga. Kemudian sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman surga itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yang dimaksud taman surga yang Rasulullah memerintahkan agar kita bersegera untuk mendekat dan bahkan hadir di taman surga itu, Rasulullah memberikan jawaban bahwa taman surga adalah majalisud dzikri, yaitu majlis dzikir atau majlis ilmu, ya. Jadi majelis ilmu disebut juga majelis dzikir karena di dalam majelis ilmu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam majelis ilmu ini kita mengingat keagungan Allah dan mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan riyadul jannah adalah majelis dzikir atau majelis ilmu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir surat Al-Baqarah. Kemarin kita sudah membahas ayat 1 dan ayat yang kedua, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk di ayat yang ketiga, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
setelah Allah menyebutkan tentang hidayah, ya, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian di ayat yang ketiganya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu adalah orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Alladzina yu'minuna, alladzina ini menunjukkan banyak orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Karena di dalam beramal soleh Allah juga menyebutkan man amila solihan min dzakarin au untha. Siapa yang beramal soleh baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka Allah akan memberikan yang disebut dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang baik. Jadi Allah tidak memisahkan laki-laki saja atau perempuan saja, tetapi intinya baik itu laki-laki ataupun perempuan yang beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Para ulama menyebutkan kehidupan yang baik itu adalah al-qanaatu, yaitu qanaah. Para ulama menyebutkan qanaah itu adalah ridho bil yasir bima atahu. Jadi menerima apa yang telah diberikan oleh Allah meskipun itu sedikit. Itu namanya qanaah. Jadi kehidupan yang baik itu Bapak dan Ibu bukan berarti harus pangkatnya tinggi, titelnya harus banyak, atau bukan harus uangnya banyak, sawah ladangnya banyak, tetapi yang disebut dengan kehidupan yang baik itu adalah bisa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Coba kita lihat, yang suka korupsi itu pejabat apa rakyat biasa, Pak? Pejabat nggih? Setuju nggih, Pak? Ya, kita nggak usah nyebutkan siapa nggih. Yang suka korupsi itu kan pejabat, ya. Yang suka korupsi itu kira-kira orang pinter apa orang bodoh? Orang pinter, bahkan sekolahnya tinggi, S3, ya, bahkan mungkin profesor. Sekolahnya tinggi, jabatannya juga tinggi. Ya, kira-kira orang yang korupsi itu apakah dia orang miskin? Kebanyakan orang punya, ya. Mobilnya bagus, ya. Dulu kita pernah dapat berita, ya, beberapa menteri yang korupsi. Lagi pandemi malah uang bansos bansosnya dikorupsi. Betul nggak Pak ya? Ya. Ini kan udah jadi rahasia umum ya. Rakyat lagi sulit malah uang bansos, bantuan sosialnya malah dikorupsi. Apakah orang yang ngambil uang itu orang yang nggak punya duit? Enggak. Dia punya duit, punya jabatan, bahkan sekolahnya juga tinggi. Jadi kenapa seseorang
uangnya banyak, jabatannya tinggi, sekolahnya juga tinggi. Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Satu, karena dia tidak pintar bersyukur kepada Allah. Ya, tidak pintar bersyukur. Padahal Allah sudah memberikan banyak kenikmatan kepadanya. Tapi kalau tidak bisa bersyukur, ya, maka dia akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena ibaratnya orang itu kalau dikasih ya harta atau emas ya atau perak atau berlian sebesar gunung Slamet, maka orang itu kalau tidak pintar bersyukur masih kurang, minta 1 gunung Slamet lagi. Sudah dikasih 2 emas berlian sebesar gunung Slamet, maka dia akan minta yang ketiga. Sudah dikasih 3, akan minta yang keempat, dan seterusnya. Kalau orang tidak pintar bersyukur kepada Allah. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi beriman kepada yang gaib itu menjadi motivasi agar kita semangat dalam beribadah. Ya. Agar kita semangat dalam beribadah. Kita sering mendengar bagaimana kekuasaan Allah atau Allah menciptakan yang namanya surga. Kira-kira surga itu hal yang gaib apa yang nampak, Pak? Gaib, tidak terlihat, ya. Dan kita belum merasakannya. Tapi nanti kalau kita sudah merasakan, itu udah nggak jadi yang gaib lagi, karena kita sudah merasakannya. Jadi beriman kepada yang gaib ini menjadi motivasi besar, menjadi penyemangat. Kalau seandainya surga itu, atau kita misalkan di dunia ini pernah ke surga, kira-kira penasaran atau sudah nggak penasaran, Mbak? Pernah ke surga? Mungkin kita udah nggak penasaran karena pernah ke surga. Orang Purbalingga kalau jalan-jalan kemana, Pak? Hah? Purbosari. Yang sini apa namanya, Pak? Akuarium ya. Akuarium ya. Kira-kira Bapak dan Ibu kan udah bolak-balik ke sana nggih? Lihat akuarium, lihat ikan besar. Kira-kira penasaran nggak, Pak? Enggak, udah biasa. Sudah biasa. Tapi bagi orang yang tidak pernah ke sana, cuman dapat kabarnya saja, itu jadi penasaran. Bahkan dari tempat saya pun, kalau anak-anak TK nyampe ke sini, Pak, dari Brebes itu, kalau jalan-jalan akhir tahun atau semesteran, datangnya ke akuarium. Itu kecamatannya apa masuknya, Pak? Hah? Oh, Padamara ya, Padamara. Jadi bagi orang yang sudah biasa maka tidak penasaran. Tapi bagi orang yang tidak pernah ke sana, itu sesuatu yang menjadi penasaran. Seperti apa tempatnya, sebesar apa ikannya, bagaimana kondisinya, karena dia tidak pernah ke sana. Termasuk kita, ya. Surga itu sesuatu yang gaib. Kita mendengar bagaimana
Allah menceritakan tentang surga di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali, ya. Jadi sangat banyak sekali. Nah, oleh karenanya di sini disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Ya. An Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah qala al imanu at-tasdiqu. Yang dimaksud dengan iman itu adalah at-tasdiq. Tasdik itu mempercayai atau membenarkan. Itu namanya tasdik. Wa qala Ali bin Abi Thalhah wa ghairuhu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yu'minuna wa yusaddiquna, yaitu beriman dan membenarkan, ya, beriman dan membenarkan. Jadi alladzina yu'minuna, berarti yu'minuna itu adalah mempercayai dan membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan yang gaib. Jadi gaib itu, ya, kalau orang Indonesia itu kadang-kadang kan menerjemahkan gaib itu sesuatu yang menakutkan, Pak, ya. Ya pocong, ya kuntilanak, setan, jin gitu ya. Hanya sekedar itu. Padahal yang gaib itu bukan hanya sekedar itu. Yang gaib itu sangat banyak sekali. Nanti kita akan lihat bagaimana penafsiran para ulama tentang al-ghaib, ya. Tapi di bagian pertama ini kita memahami dulu yang dimaksud dengan yu'minuna. Yu'minuna berarti yusaddiquna, membenarkan, ya, atau mempercayai. Membenarkan atau mempercayai. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini sebutkan fa amma idastu'mila mutlaqan fal imanu syar'iyyul matlubu la yakunu illa i'tiqadan wa qaulan wa amalan. Kalau kalimat iman itu mutlak sendiri, tidak dibarengkan dengan amal soleh atau yang lainnya, maka secara syar'i yang dimaksud dengan iman di sana adalah satu, i'tiqadan, meyakini, ya. Yang kedua, qaulan, diucapkan. Yang ketiga, amalan, diamalkan. Atau bisa disebut dengan, ya, tasdiq bil qalbi, menerima dengan hati. Jadi iman itu adalah kita menerima dengan hati kita. Yang kedua, iqrar dengan lisan, mengucapkan dengan apa? Lisan. Amal bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan. Itu namanya iman. Kalau seseorang beriman kepada Allah, berarti meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, ya, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Kita bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, ya, apa yang ketiga, yaitu mengamalkannya, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang disebut dengan iman.
Jadi iman itu tidak cukup hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nggak cukup. Tetapi dua kalimat syahadat itu harus sampai ke dalam hati kita. Tidak hanya sampai ke dalam hati, tapi perlu ada bukti. Buktinya apa? Buktinya adalah amal. Berarti kalau Allah nyuruh sholat, maka apa? Maka kita sebagai orang yang beriman melaksanakan sholat. Kalau Allah nyuruh puasa Ramadan, maka sebagai bukti kita keimanan kita kepada Allah, maka kita melaksanakan puasa Ramadan. Itu yang disebut dengan iman. Jadi alladzina yu'minuna berarti orang yang meyakini, yang mempercayai ya, bil ghaib, yaitu sesuatu yang gaib. Di sini juga disebutkan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu ya. Iman itu ya, baik itu perkataan atau amalan, bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun ya. Iman itu bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah, dan iman itu turun karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan itu biasanya iman itu naik apa turun, Pak? Naik ya. Iman itu naik ya. Jadi di bulan Ramadan kita lebih rajin baca Quran, lebih rajin sholat, lebih rajin juga zikir ya. Jadi di bulan Ramadan itu alhamdulillah iman kita naik. Kenapa bisa naik? Ya, karena di bulan itulah Allah Subhanahu wa taala ya memperbanyak diantaranya pahala yang Allah berikan. Jadi pahala itu bisa nilainya bertambah ya. Itu karena dua. Pertama adalah syarful makan, karena mulianya tempat. Yang kedua syarfuz zaman, karena mulianya waktu. Orang baca Quran di bulan Ramadan dengan baca Quran di bulan biasa itu berbeda pahalanya. Kenapa pahalanya berbeda? Karena kemuliaan waktu ya, kemuliaan waktu, yaitu bulan Ramadan. Orang sholat di bulan Ramadan dengan sholat di bulan biasa itu pahalanya lebih banyak di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kemuliaan tempat. Yang kedua, syarfuz zaman itu kemuliaan, syarful makan itu adalah kemuliaan tempat. Kalau tadi kemuliaan waktu, yang kedua adalah kemuliaan tempat. Orang yang sholat di masjid berjamaah dengan yang sholat di rumah bagi laki-laki, maka pahalanya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena kemuliaan tempat. Kita sholat di masjid ini dengan sholat di Masjidil Haram itu pahalanya berbeda. Kita sholat di Masjid Nabawi pahalanya berbeda dengan kita sholat di sini. Kita sholat di Masjidil Aqsa dengan sholat di sini itu pahalanya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena kemuliaan tempat. Jadi ada mulia karena tempat sehingga pahalanya dibanyakan, ada mulia karena waktu sehingga pahalanya dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah.
berkurang karena kemaksiatan kita kepada Allah, ya. Sehingga dalam beberapa hadis banyak Rasulullah menyebutkan agar kita bersegera menjalankan amal soleh, ya. Bersegera menjalankan kebaikan sekecil apapun, atau juga berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena dengan itu akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Jadi dengan hadir majelis ilmu seperti ini, itu bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan banyak taat kepada Allah, maka iman itu akan naik. Tapi kalau banyak bermaksiat, maka iman itu akan turun. Sehingga kita mempunyai tugas yang berat, yaitu menjaga iman, ya, dan menjaga keislaman kita. Itu yang harus kita jaga, ya. Jadi lebih baik kehilangan harta daripada harus kehilangan apa? Iman dan Islam. Kalau kita meninggal terus kita nggak punya mobil, kira-kira ditanya nggak Pak sama Allah? Kamu punya mobil apa enggak? Ditanya nggak Pak? Nggak ditanya. Kita meninggal terus kita belum punya rumah di dunia, apakah Allah akan nanya mana rumah kamu? Atau kamu punya rumah nggak di dunia ini? Ditanya nggak Pak? Nggak ditanya. Tapi kalau kita mati, kita meninggal tidak punya iman kepada Allah, maka Allah tanya, ya, Allah akan tanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah tanya. Nah, oleh karenanya maka penting sekali kita hadir di majelis ilmu, duduk di masjid, ya, sholat berjamaah, sehingga fungsi masjid itu menjadi apa? Menjadi pondasi di dalam membina baik itu ilmu, akhlak, atau semua aktivitas kaum muslimin. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ukuran rusak dan tidaknya masyarakat atau lingkungan itu diantaranya cara mengukurnya itu adalah lewat masjid, Pak. Jadi kalau masjidnya kosong, ya, bisa dipastikan, ya, rusaknya warga sekitar. Karena dulu kita pernah bahas bagaimana dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat, ya, hatta la yuqalu Allahu Allah. Jadi sampai tidak ada orang yang menyebut Allah. Jadi, ya, kiamat itu akan terjadi, kiamat kubro, sampai ada satu masa orang itu sudah tidak mau menyebut nama Allah. Jadi nyebut nama Allah saja sudah tidak mau, apalagi zikir yang lain, ya. Berarti tidak ada sholat, karena dalam sholat pasti harus menyebut nama Allah. Tidak ada yang namanya baca Quran, karena baca Quran pasti diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lagi ada azan berkumandang, karena azan itu pasti diawali dengan Allahu Akbar. Jadi kalau kondisinya sudah seperti ini, maka pantas kalau akan terjadi kiamat, karena orang sudah tidak mau lagi menyebut nama Allah. Maka masjid, ya, masjid itu menjadi asas, pondasi kuat, ya,
pondasi kuat keimanan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Orang-orang yang ada di sekitar masjid, sehingga dengan masjid itu keimanan kita bisa bertambah karena kita hadir sholat berjamaah, kita hadir majelis ilmu, ya. Banyak yang memang di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang itu memang juga satu yang menjadi problem kita, yaitu banyak yang membangun masjid tapi tidak banyak orang yang mengisi masjid. Kalau kita lihat masjid di zaman sekarang kan besar, ya, bahkan mungkin harganya miliar sampai triliun, ya Pak, ya. Tapi bagaimana harus berpikir agar masjid itu bisa diisi, ya. Banyak orang yang memakmurkan masjid. Nah, kalau masjid ini kosong, ya, masjid di mana saja, maka itu mencerminkan kiamat itu sudah dekat, karena orang sudah tidak mau lagi datang ke masjid, sehingga sudah tidak mau lagi berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Mungkin bapak dan ibu yang sudah sepuh ini pernah merasakan bagaimana tidur di masjid, nggih Pak? Kira-kira anak sekarang masih pada mau nggak, Pak? Bapak dan ibu-ibu enggak mungkin, ya. Bapak-bapak, ya, dulu kalau pulang mungkin kerja atau pulang sekolah, pada sekolah Pak, SR dulu, ya, sekolah rakyat, ya. Biasanya mainnya ngumpul di mana Pak? Di musola atau di masjid, bahkan nginepnya juga di masjid. Nah, zaman sekarang kan anak-anak juga mereka tidak mau mendekat ke masjid, karena memang ada mainan yang lebih apa Pak? lebih nyaman, yaitu main HP di rumah, atau mungkin main motor kemana, ya, dan yang lainnya sebenarnya. Tapi kita sebagai orang tua maka mempunyai kewajiban, ya, Jadi anak usia 9 tahun, 10 tahun itu paling minimalnya 1, bacaan Qur'annya sudah benar. 2, wudunya sudah benar. 3, sholatnya sudah benar. Itu saja minimal 3 itu. Anak usia 9 tahun, 10 tahun itu harus dipastikan, ya. Urusan yang lain bisa nanti, tapi urusan 3 ini jangan ditunda, gitu, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambah karena keimanan kita kepada Allah atau karena ketaatan kita, berkurang karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini disebutkan yu'minuna bil ghaibi, berarti tadi membenarkan hal yang gaib, ya, hal yang gaib. Qala yu'minuna billah, yang pertama, ya, beriman kepada Allah, mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi jangan sampai kita sebagai orang yang beriman tidak mempercayai adanya Allah. Al-wujud, kan, Allah itu ada, wajibul mawjud, wajib ada. Jadi tidak mungkin Allah itu tidak ada. Allah itu
pasti ada. Ya. Apa tanda-tandanya alam semesta ini? Ya. Kan tidak mungkin adanya langit kalau tidak ada yang menciptakan. Tidak mungkin adanya bumi, adanya manusia kalau tidak ada yang menciptakan. Ya, itu hal yang mustahil kalau ada dengan sendirinya. Karena segala sesuatu pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin orang bisa menciptakan bumi yang sebesar ini, matahari yang begitu bagus dan begitu baik, ya. Kemudian bulan yang bercahaya, matahari yang bersinar. Itu tidak mungkin manusia yang membuatnya. Pasti yang membuatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama yang dimaksud dengan yu'minuna bil ghaibi adalah beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah. Dan kita tidak bisa melihat Allah karena kita tidak pantas, ya, kita tidak pantas. Jadi kalau ada manusia ingin melihat Allah, maka sangat-sangat tidak pantas sekali. Kita itu kan makhluk biasa, banyak dosa, sedangkan Allah itu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, maha sempurna segala-galanya. Maka tidak pantas kita melihat Allah. Cukup kita melihat kebesarannya, yaitu tanda-tandanya. Dan beriman itu tidak harus melihat, ya, tidak harus melihat, gitu ya. Cukup kita melihat tanda-tandanya saja sudah bisa menumbuhkan keimanan kepada Allah, ya. Seperti misalkan di masjid ini ada lampu, ya. Bapak percaya lampu itu ada pabriknya, Pak? Percaya? Bapak pernah lihat? Nggak pernah lihat. Tapi kenapa kita percaya lampu itu ada pabriknya? Karena ada tandanya, yaitu ada lampunya. Terus kita beli di toko, ya. Kemudian mungkin ada bungkusnya dan yang lainnya. Itu tanda-tanda ada yang membuat, yaitu pabriknya. Allah itu ada. Bagaimana kita bisa menentukan Allah itu ada? Yaitu dengan melihat tanda-tandanya. Kurang apa Allah memberikan tanda-tandanya? Dari yang di daratan dan di lautan, bahkan di luar angkasa sana. Dari matahari, planet, bulan, bintang. Kemudian binatang yang sekecil apapun itu ada di dunia ini. Kemudian makhluk, ya, makhluk yang ada di lautan, bahkan di dasar lautan itu Allah bisa menciptakannya, ya. Kan nggak mungkin itu manusia, ya. Manusia bisa membuat robot, tapi tidak persis seperti manusia. Punya keterbatasan, ya, punya keterbatasan, ya. Karena Allah itu, ya, berbeda dengan makhluknya. Jadi kalau kita tidak menyembah Allah, apakah derajatnya Allah sebagai Tuhan itu turun, Pak? Turun apa enggak, Pak? Misalkan kita nih di desa Limbangan ini semuanya enggak nyembah Allah, apakah Allah nanti turun derajat? Tidak turun derajat. Allah tetap Allah, ya. Bahkan satu dunia ini tidak menyembah Allah, Allah itu tidak turun derajat. Beda sama pejabat, Pak, ya. Pejabat itu kalau nggak dipilih oleh rakyatnya turun derajat nggak, Pak? Bisa jadi pejabat? Nggak bisa, ya. Tidak bisa jadi pejabat kalau tidak dipilih oleh rakyatnya. Maka statusnya akan turun. Itulah manusia.
Allah itu tidak membutuhkan apapun, sedangkan manusia membutuhkan makan, minum, butuh saudaranya, suami butuh istrinya, istri butuh suaminya, anak butuh kedua orang tuanya. Itu manusia. Sedangkan Allah tidak butuh apapun. Ya. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Kadang-kadang ada yang menyampaikan, oh berarti Allah terbatas. Karena Allah menciptakan malaikat. Ada malaikat tugasnya ini, tugasnya ini, tugasnya ini. Jadi Allah menciptakan malaikat itu bukan berarti Allah itu lemah. Justru itu menunjukkan Allah itu yang maha kuasa dan bisa menciptakan segala-galanya, bahkan bisa menciptakan makhluk yang namanya malaikat. Itu saking hebatnya Allah. Jadi bukan berarti Allah itu lemah, justru menunjukkan Allah itu kuasa terhadap segala-galanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib, artinya beriman kepada Allah. Ya. Ini jadi pondasi, Pak. Ya. Jadi orang kalau sudah tidak beriman kepada Allah, maka batal syahadatnya, rusak keimanannya kepada Allah. Ya. Beriman kepada dukun, percayanya ke dukun, percayanya ke paranormal dan yang lainnya, maka bisa membatalkan syahadat. Ya, bisa membatalkan syahadat. Yu'minuna billahi wa malaikatihi, beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikatnya, ya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, ya. Yang kedua berarti beriman kepada para malaikat Allah. Ya. Malaikat itu kan ada karena Allah yang menciptakan dan disebutkan berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Ya. Beriman kepada hari akhir. Maka kita wajib membenarkan adanya hari akhir. Kita harus percaya. Tapi jangan sampai kita menentukan waktunya. Cukup kita meyakini tanda-tandanya kita lihat, tetapi tidak boleh menentukan kiamat itu kapan terjadi. Itu yang tidak diperbolehkan. Wa jannatihi, dan surganya, beriman kepada surga, adanya surga yang Allah siapkan, uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga itu bagi orang yang bertakwa. Wa narihi, ya. Dan adanya apa? Adanya neraka. Ya, adanya neraka juga harus kita percayai. Ya. Wa yu'minuna bil hayati ba'dal mauti wal ba'thi, dan beriman terhadap apa? Kehidupan setelah mati. Nah, ini juga sangat penting. Wajib beriman, ya, mempercayai adanya kehidupan setelah kita mati. Jadi setelah kita meninggal, maka kita akan masuk ke alam kubur. Setelah alam kubur selesai, maka kita akan dibangkitkan oleh Allah, ya, di padang mahsyar nanti. Nah, ini juga harus kita percayai. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma dzakara fil Qur'an, dan apa saja yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi apa saja yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wajib kita itu tasdik, mempercayainya, ya, dan meyakininya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Kemudian selanjutnya wa yuqimunas sholata, yaitu orang yang bertakwa, ya, yang tadi disebutkan di ayat yang kedua, hudalil muttaqin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mendirikan sholat. Wa yuqimunas sholata, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Yuqimunas sholata ay yuqimunas sholata bifurudiha, yaitu orang yang menjalankan sholat, ya, yaitu orang yang menjalankan sholat dengan fardu-fardunya atau rukun-rukunnya. Ibnu Abbas menyebutkan iqamatis sholati itmamur ruku'i, menyempurnakan ruku. Kata Ibnu Abbas, yuqimunas sholata, yang pertama rukun-rukunnya terpenuhi. Rukun sholat itu terpenuhi, ya. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, yuqimunas sholata itmamur ruku'i, yaitu menyempurnakan ruku, ya, menyempurnakan ruku, ya. Jadi rukunya itu sempurna, karena kadang ada orang sholat rukunya itu tidak sempurna, punggungnya itu tidak lurus, hanya sekedar menundukkan badan, ya, menundukkan badan, sehingga posisi punggungnya itu tidak lurus dan rukunya disebut tidak sempurna. Wasujudi, dan sujudnya, ya, sujudnya juga sempurna. Karena Rasulullah pernah melihat ada seseorang yang melaksanakan sholat, ya, tetapi sholatnya itu cepat, ya, sholatnya cepat. Jadi dia sholat, ruku, sujud, dan gerakan-gerakan yang lainnya sangat cepat sekali. Maka Rasulullah menyampaikan, sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi karena kamu belum sholat. Kemudian orang itu sholat lagi dan ternyata masih sama, ya, tidak sempurna sholatnya, bacaannya dan juga gerakannya. Kemudian kata Rasulullah, sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi, kamu belum sholat. Ketika sholat lagi ternyata sama saja, ya, bacaan dan gerakannya belum sempurna. Kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana tata cara sholat dari awal sampai akhir, ya. Jadi Rasulullah mengajarkan sholat. Jadi ruku dan sujud yang tidak sempurna ini adalah sholatnya orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik itu di dalam beberapa riwayat kan disebutkan, ya, bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka orang munafik itu menjalankan sholat, mereka itu berdiri untuk menjalankan sholat dengan penuh malas, karena mereka menganggap sholat itu adalah beban yang paling berat, ya, bahkan melebihi beratnya gunung. Itu orang-orang munafik. Ibu-ibu, sholat itu beban apa bukan, Bu? Berat apa mudah, Bu? Mudah nggih? Berat. Ngantuk nih, Bu, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik dulu, ya, ketika mereka menjalankan sholat, mereka berdiri, mereka tetap sholat, cuman dalam keadaan malas. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ya,
Sholat asarnya orang munafik, ini sholat asar, hatta baina qarnaini syaiton, sampai matahari itu berada di dua tanduk setan. Maksudnya sampai matahari itu sudah mau terbenam, itu orang munafik baru sholat gitu ya. Jadi sholat asarnya orang munafik, matahari sudah mau terbenam, dia baru Allahu Akbar. Bahkan apa? Tidak cukup di sana, disebutkan dia itu sholatnya seperti ayam yang sedang mematuk makanan. 1, 2, 3, 4. Sujudnya cepat, rukunya cepat, berdirinya cepat, ya. Tasyahud awalnya cepat, tasyahud akhirnya juga cepat. Betul itu, Pak. Nah, jadi itu sholatnya orang munafik. Karena tadi dia menganggap sholat itu adalah beban hidup. Coba kalau orang menganggap sholat itu beban hidup, gimana rasanya, Pak? Sesuatu yang menghimpit. Sesuatu yang menghimpit kehidupan kita, tidak membuat kita tenang di dalam kehidupan, karena menganggap sholat itu adalah beban. Jadi kalau kita menganggap sholat itu adalah beban kehidupan, ya, maka sholat itu tidak akan ada imbas, tidak akan ada bekasnya di dalam kehidupan kita. Nah, jadi gitu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi salat itu bukan beban, tetapi adalah kewajiban bagi kita. Ya. Jadi salat itu bukan beban, tapi kewajiban. Nah, jadi orang munafik itu kalau salat, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salat dalam keadaan malas. Yura'un nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan sholatnya mereka, ya, ini orang munafik itu parah banget kalau ngejalankan sholat, Pak. 1, sholatnya itu malas, berdiri dengan penuh malas. 2, udah malas, ingin dilihat oleh manusia. Coba bayangkan, Pak, ya. Udah sholatnya malas-malas, pengen dilihat oleh manusia. Pengen dilihat oleh Rasul di zaman dulu, biar diaku orang yang beriman, ya. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu kadang sholat itu di belakang Rasul. Di belakang Rasul, Pak, ya. Di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lisannya di masjid sama lisannya di tempat nongkrongnya beda, Pak, ya. Kalau lisannya di masjid subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Tapi kalau udah nyampe tempat nongkrongnya, itu kebun binatang keluar semua. Tapi kalau di sini nggak ada, nggih, Pak, ya. Jadi kalau kita insya Allah di masjid dia baik, di tempat nongkrong, tempat kerja, ya, tempat jualan, insya Allah lisan kita juga baik. Tapi kalau orang munafik itu di masjid masya Allah, Allahu Akbar, tapi di luar masjid menjelek-jelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sifat orang munafik. Ketika menjalankan sholatnya malas, ingin dilihat oleh orang lain, ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kecuali sedikit. Jadi dalam sholatnya itu Bapak dan Ibu, sholatnya itu bukan mengingat Allah. Ini sebenarnya agak mirip sama kita juga, Pak, ya. Kadang-kadang kita juga sholat ingatnya nggak tahu kemana. Ibu-ibu kemana, Bu, kalau sholat ingatnya, Bu? Belum masak, ya, belum nyuci. Bapak-bapak ingatnya kemana, Pak? Hutang.
Jadi ketika takbir Allahu Akbar, orang munafik itu ketika menjalankan sholat tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit, kecuali sedikit. Bahkan setelah sholat pun dia enggan berzikir. Seperti apa? Seperti burung yang ada di dalam sangkar, tidak betah. Ya. Kira-kira Bapak Ibu betah enggak di masjid, Pak? Hah? Betah ya, ada jahe. Jadi ini menjadi tugas kita sebenarnya Bapak dan Ibu, bagaimana anak-anak itu yang masih kecil-kecil itu ya, bagaimana mereka itu betah di masjid. Kira-kira caranya gimana, Pak? Cara yang pertama adalah ajak mereka ke masjid. Berarti sama bapaknya, sama ibunya, gitu ya. Sehingga mereka bisa betah ke masjid, sering ke masjid, ya. Mereka punya apa? Punya pengalaman, ya, sering datang ke masjid sehingga apa? Terbiasa. Jadi wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka itu berzikir kepada Allah hanyalah sedikit. Maka perbanyak zikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sholatnya orang munafik. Wa yuqimuna sholata itmamur ruku'i wasujudi, ya, menyempurnakan ruku, menyempurnakan sujud, watilawati, dan menyempurnakan bacaannya, ya, baik itu bacaan Qur'annya ataupun bacaan di dalam sholatnya. Wa khusyu'i, dan khusyuk di dalam sholatnya. Jadi khusyuk itu adalah, ya, hati yang selalu mengingat Allah, ya, hati kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Qatadah menyebutkan yang dimaksud dengan wa yuqimuna sholata iqamatus sholati, yaitu mendirikan sholat, al muhafadatu ala mawaqitiha. Jadi mendirikan sholat dan menjaga waktunya, ya, menjaga waktu sholat dijaga. Wa wudu'iha, dan wudunya disempurnakan, isbagut tohur, ya. Wa ruku'iha, dan rukunya disempurnakan. Wa sujudiha, dan sujudnya disempurnakan. Jadi kata para ulama, yang dimaksud dengan wa yuqimuna sholah, yaitu mendirikan sholat dan menjaga waktu sholat. Jadi waktu sholat kita itu harus dijaga, ya, harus dijaga. Termasuk tadi ruku dan sujudnya. Jadi ini yang dimaksud dengan wa yuqimunas shalah, yaitu mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu adalah orang-orang yang menginfakkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Allah memberikan rezeki kepada kita, kemudian diinfakkan, ya, di jalan Allah. Para ulama menyebutkan yang dimaksud di sini adalah satu, ada yang menyebutkan zakat, ya, menginfakkan apa yang telah diberikan oleh Allah, yaitu zakat. Yang kedua adalah nafkah untuk keluarga, baik itu untuk istri dan anak-anak kita. Itu masuk kepada wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak dan Ibu,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi bagaimana kita terus bisa mentadaburi ya ayat-ayat yang sudah kita pelajari ya, yang sudah kita pahami, sehingga ayat-ayat tersebut bisa masuk ke dalam otak kita, kemudian masuk ke dalam hati kita. Kita baca-baca lagi di rumah ya, kita pelajari lagi di rumah, atau mungkin kita baca terjemahnya lagi di rumah, sehingga ada manfaatnya, sehingga banyaklah kita mempelajari atau membaca Al-Qur'an sebelum tadi yang kita sebutkan. Jadi di akhir sebelum kiamat itu ya orang-orang sudah tidak mau lagi membaca Quran. Meskipun mushaf itu banyak, tetapi orang sudah tidak mau membaca Al-Qur'an. Karena Quran itu adalah apa? Mukjizat dari Allah. Di antara mukjizat dari Allah itu adalah bahwasannya Al-Qur'an itu terjaga ya. Al-Qur'an itu terjaga. Kemarin kan kita mendengar di mana, Swedia atau apa, pembakaran Al-Qur'an ya Pak ya. Jadi Al-Qur'an itu dibakar oleh seorang politisi yang ada di sana. Quran dibakar, diinjak-injak seperti itu. Satu sisi kita sebagai orang beriman ya wajib marah ya, wajib marah karena ayat-ayat Quran dihinakan. Tapi satu sisi juga kita ya tenang-tenang aja. Kenapa tenangnya? Tenangnya gini Pak, kalau seandainya seluruh ya manusia di muka bumi ini atau seluruh agama ya, seluruh agama sepakat, ayo kita punya kitab suci masing-masing, kemudian kitab suci itu kita buang ke lautan, tidak ada yang tersisa satupun ya, tidak ada yang tersisa satupun. Besok kita lihat yang pertama kali ada kitab suci yang sudah dibuat lagi, kitab suci siapa ya. Jadi semua kitab suci Al-Quran semua dibuang ke lautan, kemudian nanti mungkin Taurat dan yang lain semuanya dibuang, punya orang Kristen, punya orang Hindu, semuanya dibuang. Maka saya pastikan jangankan 1 hari ya, 1 jam ya, 1 jam saja itu saya bisa pastikan akan ada Quran yang baru ya, akan ada Quran yang baru. Kenapa? Banyak orang yang hafal Quran, tinggal suruh tulis lagi, umat Islam kumpulkan orang yang hafal Quran, misalkan ada 1000 orang, udah kamu tulis ayat 1 sampai berapa, 1 sampai berapa, maka akan ada lagi Al-Quran. Sedangkan umat yang lain atau agama yang lain tidak ada satupun yang hafal kitabnya, maka mereka akan kesulitan dan tidak akan bisa untuk menulisnya kembali. Tapi umat Islam ya, kurang dari 1 jam saya yakin Al-Quran akan ada lagi ya. Itu hebatnya Quran ya. Apalagi ini baru satu dibakar. Jangankan 1 Pak ya, mau dibakar semuanya saja kita masih punya Al-Quran lagi ya. Masih punya Al-Quran lagi. Itulah kehebatan Quran. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah baca Quran. Sebelum sebelum ada masanya orang-orang sudah tidak lagi mau membaca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan di ayat yang ketiga ini, yaitu ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ini bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua di dalam kehidupan kita, terkhusus dalam keimanan kita kepada yang gaib, kemudian dalam melaksanakan sholat, dan di dalam berinfak atau memberikan nafkah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini ada manfaatnya,
dan insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang di ayat yang keempat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.